Karena kami ada, kalian bisa lihat jumlah kami banyak dan kami berkarya. Ini karya-karya kami, silahkan nilai kita tuh dari karyanya, jangan dari gendernya. Halo, selamat datang di Voice of Raw. Ketemu lagi di episode yang sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Eka Nikmatul Huda ya. Betul, nama saya. Fotojurnalis sejak 2005 ya Mbak ya? Kalau nggak salah saya baca bio-nya. Ketahuan Bang. Loh, riset berarti ya, Iya. riset. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya abis kuliah langsung matra jurnalistik. Oke. Terus salah satu presiden WPI. Wah. Saya maunya jadi presiden Amerika Serikat, tapi kan itu tidak mungkin dilakukan ya. Enggak, kita namanya? bilangnya lead chapter Lead chapter dari Woman Photograph Indonesia. Oke, itu berarti sejak kapan Mbak? Woman Photograph Indonesia itu satu program sebenarnya yang diusulkan oleh teman-teman dari Woman Photograph. Jadi Woman Photograph itu komunitas seluruh perempuan fotografer. Kalau kita bilang seluruh sih enggak, tapi yang gabung aja. Yang gabung, gitu. Tapi emang khusus buat perempuan dan yang non-binary. Jadi yang mengidentifikasikan diri dia bukan laki-laki dan perempuan masuk ke woman. Kalau dia mau masuk boleh masuk. Tapi jadinya malah inian jadi woman. Iya. Enggak, Enggak, karena untuk non-binary mereka punya ketidakluasan ketika mau coba gabung ke laki, karena yang laki nggak menerima. Oh gitu ya? Kalau ada beberapa yang nerima bagus, cuman secara umum mereka lebih tidak nyaman berada di sekitaran itu karena mungkin mereka lebih nyaman justru ketika di kelompok yang mengidentifikasikan diri sebagai cis women gitu loh. Oh gitu. Tapi komunitas men photographer tidak ada ya? Kemudian sebenarnya sih terjadi karena selama ini sudah tanpa disadari adalah men photographer world. Jadi nggak perlu ada, tapi udah kayak gitu sudah keadaannya. Jadi kitanya yang perempuan ngerasa kok kita datang agak susah masuk ya. Jadi fotografi secara dimaklumi oleh banyak orang masih male dominated, jadi dominasi pria. Oke, jadi adanya WPI Woman Photograph ini sebagai bentuk apa nih, perlawanan atau penyeimbang tandingan kah atau? Karena kita bilangnya apa ya? Kalau lawan sih enggak ya. Lebih ke arah gini aja. Selama ini ketika satu dunia visual itu didominasi dengan pria yang cara memandang subjek atau ceritanya agak seragam, karena kita punya istilah male gaze. Misalnya bagaimana mereka melihat anak-anak, mereka melihat perempuan, itu cenderung mirip. Kita tuh ngelihat seharusnya tidak begitu. Satu cerita itu bisa dilihat dari banyak sudut pandang, dari banyak cara melihat gitu kan. Nah, kita menawarkan diri bahwa ini tidak semestinya hanya male dominated, karena satu cerita kalau hanya diceritakan oleh orang yang latar belakangnya sama, baik itu gender maupun ras, mereka akan mirip. Dan kalau itu adalah bagian dari sejarah, itu bahaya karena kedepannya orang hanya tahu satu perspektif. Sedangkan cerita itu harus dilihat dari banyak, karena tidak selalu cerita itu, sejarah itu bukan masalah selalu benar dan salah, tapi perspektif siapa yang melihat. Ya kayak misalnya PKI benar apa enggak nih gitu istilahnya. Lihatnya dari mana dulu nih gitu ya. Dari mana dulu gitu loh. Kalau yang emaknya dibunuh, dia nggak bisa bilang kayak gitu kan, misalnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya menambah sudut pandang ya. Iya, menambah warna. Jadi kita sih menawarkan itu aja, bahwa keberadaan perempuan fotografer ini penting, esensial, karena kita punya
cara pandang sendiri juga untuk melihat. Walaupun tidak ada yang saat ini secara ilmiah mendeskripsikan begini cara pria melihat, begini cara perempuan melihat. Tidak selalu seperti itu. Kadang ada kesempatan di situ yang berperan, ada banyak hal faktornya. Nah, tapi kalau kita hanya membiarkan satu kelompok aja terus-terusan melakukan itu, jadi seolah-olah tahun segini tuh kayak gini gitu aja gitu kan. Misalnya Bandung kayak gini aja menurut orang Bandung lah. Kalau orang Jakarta datang mau ngeliat Bandung, suka-sukanya Jakarta dong bilangnya apa gitu istilahnya. Di sana gitu. Menambah ini ya sudut pandang lah. Menambah sudut pandang, menambah aspek lain dari cerita itu sendiri. Dan itu kan jadi koheren kan. Orang nanti ke depannya ngelihat itu, oh ada ya cara melihatnya seperti ini. Oh ada ya orang tuh ternyata orang tuh ngalamin itu karena ini gitu loh. Jadi kalau yang momenisnya cara pandangnya menurut Mbak Eka tuh kayak gimana sih? Yang membedakan yang ditawarkan fotografer wanita dibanding fotografer pria yang udah seragam tadi itu apa sih perbedaannya itu? Sekali lagi belum ada penelitian yang betul-betul membedakan female gaze dengan male gaze. Tapi memang misalnya kita ngomongin tentang pelacuran lah, misalnya kita ngomongin tentang pelacuran. Bagaimana Arif kalau motret pelacuran? Saya belum pernah sih sebenarnya. Dan saya juga nggak pernah. Berandai-andai lah ya. Apa yang akan Arif lakukan ketika Arif akan memotret pelacuran? Siapa yang pertama Arif foto? Pelacurnya. Betul. Oke, terus? Nah, lalu tempatnya. Mungkin terus apa lagi ya? Pelanggannya. Kalau mau. Bahkan kayaknya nggak mau ya. Biasanya. Udah sih paling. Oke. Kalau aku justru pelanggannya dulu. Karena kan ada yang bilang pelacuran atau prostitusi adalah profesi tertua di dunia. Betul. Pernah dengar tuh. Dan itu ada karena ada demand. Berarti bukan karena ada perempuannya, tapi kan ada kebutuhannya. Ya, saya sebagai perempuan ngelihatnya saya perlu motret yang demand, yang mau itu penyebab adanya ya. Gitu. Nah saat ini anggaplah prostitusinya itu perempuan sebagai pekerja seks komersilnya. Penggunanya adalah laki-laki misalnya. Laki-laki hidung belang bisa. Kenapa ya? Belum belang hidungnya. Kalau kamu yakin hidungnya belang, mungkin dia komedoan aja sebenarnya kan. Sering-sering laki-laki hidung belang. Nah jadi kalau gue ngelihatnya di sini penting dan itu bukan masalah benar dan salah. Arif ngelihatnya gue tertarik dari si ceweknya nih. Kenapa dia melakukan itu gitu misalnya. Apa yang dia lakukan? Kalau gue ngelihatnya kenapa itu terjadi? Itu. Nah, kita aja dua orang yang tidak kenal dengan latar belakang berbeda tanpa memikirkan gender itu sudah berbeda. Gimana kalau memang benar-benar gender itu punya andil di situ kan? Nah, we never know kan, karena memang belum ada penelitiannya. Setahu gue sih belum ada ya. Correct me if I'm wrong, tapi setahu gue belum ada. Nah, di situ aja kita sekedar untuk mengingatkan, cara bercerita lu tuh nggak bisa itu doang. Satu cerita tidak boleh hanya dilihat dari satu sudut pandang orang gitu loh, dari sudut pandang kaum tertentu. Nah, kebetulan selama ini kaum tertentunya adalah laki-laki gitu. Betul. Dan lucu sebenarnya ketika gue mulai ramein Woman Photograph Indonesia sama Mala, jadi gue nggak sendirian. Kita bilangnya co-chapter leads. Jadi Woman Photograph itu udah berdiri lebih lama sebenarnya. Kalau nggak salah 2018 atau 2017 ya. Yang agak lupa. Worldnya ya? Iya, foundernya Daniela Zachman. Terus ada beberapa dia orang Amerika. Amerika. Kemudian makin kesini menjelang sebelum pandemi sebenarnya mereka bermaksud untuk bikin program chapter yuk. Chapter tuh kayak cabang. Jadi kalian bisa lebih guyup mikirin apa yang bisa kalian lakukan di regional masing-masing. Karena beda-beda juga isunya ya. Tadinya chapter itu kota. Jadi tadinya kami Woman Photograph Jakarta. Terus kita bilang ke mereka, gue sama Mala
mengajukan diri, itu sifatnya mengajukan diri. Kita kalau Jakarta doang akan menjadi masalah lagi karena selama ini segala sesuatunya terlalu Jakarta sentris dan Jakarta sentris. Jadi kita mikirnya bisa nggak ini dibikin Indonesia supaya lebih banyak orang gitu. Dan kami senang sih karena walaupun gue sama Mala punya latar belakang yang serupa, kami sama-sama dokumenter, Mala Hayati. Kita malah ngedeketinnya teman-teman di luar circle kita dulu, karena kita pinginnya itu kenal lebih banyak teman-teman perempuan. Jadi sebenarnya beragam ya. Nah, belakangan kita tahu perempuan fotografer di Indonesia yang berprofesi sebagai fotografer itu memang masih lebih sedikit ketimbang yang hobi. Hobi. Kita tidak membandingkan ke pria. Kalau hobi dan menggunakan, tapi banyak yang menggunakan fotografi sebagai medium untuk ekspresi yang berbeda. Ada yang juga menggunakan medium fotografi sebagai bentuk terapi. Yang kemudian Rose juga punya programnya seperti itu. Nah, itu lebih common tuh di kalangan perempuan karena kami tidak masalah mengekspresikan perasaan kami lewat foto. Media curhat lah ya. Laki-laki jarang melakukan itu karena mereka membatasi diri, terutama kelihatannya karena ada kecenderungan toxic masculinity. Oh gitu. Ya? Saya kayak gitu tuh. Berarti gitu ya? Kamu merasa demikian kan? Soalnya agak susah tuh kalau mau curhat lah tuh berarti gitu ya? Iya, jadi ada ketakutan kalau gue terlalu curhat, orang pikir gue cengeng lagi gitu. Apa-apa puisi, apa-apa puitis misalnya kayak gitu. Padahal lah itu Instagram lu suka-suka lu lah. Emang bakal ditutup sama Menkominfo. Blokir aja hashtag Menkominfo. Iya itu bener tuh, blokir. Jadi istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian kami mengetahui untuk yang berprofesi sebenarnya menarik karena banyak yang menggunakan profesi fotografi misalnya untuk foto produk, foto wedding, ada foto nikahan, ada foto lahiran. Oh iya, lagi marak juga tuh. Ada foto family portrait, ada juga bahkan dokter yang motret dia bilangnya medical photography. Baru denger tuh. Jadi aku belum terlalu tune in ke situ, kami belum sempat untuk telah lebih lanjut. Tapi selain fotografer jurnalis seperti yang aku memprofesi aku dan Mala juga dulu, genre kami dokumenter. Ternyata teman-teman kami lebih banyak lagi yang ke komersil sebenarnya, dan kita seneng karena jujur aja di dokumenter duitnya dikit gitu lah. Lumayan nambah link ya. Nah, teman-teman yang itu ke produk dan mereka cukup sufisien untuk menghidupi diri mereka sendiri dari foto. Jadi kami tidak takut dengan pemikiran bahwa fotografer perempuan itu sedikit dan duitnya dikit. Tidak, ternyata fotografer perempuan duitnya banyak. Lebih banyak kayaknya. Seneng deh pokoknya itu seneng tahu itu gitu. Soalnya sekarang juga kalau foto nikahan tuh udah mulai sering tuh lihat ada beberapa, misalnya dari 5 fotografer ada tuh 1 nyempil gitu. Kayaknya udah mulai ini. Ada beberapa awalnya karena Indonesia adalah Muslim dominasi. Banyak ada requestnya itu perempuan di foto perempuan, mulainya dari situ. Benar. Terus kemudian, ternyata nggak ada masalah ya, yang cewek juga oke motret yang bagian cowoknya, yang cowoknya motret. Justru ya. Kayak Gojek gitu. Kan ada tuh Gojek yang khusus cewek, aplikasi dulu gitu. Masa? Iya, jadi karena kan ada cewek-cewek yang nggak mau dibonceng cowok gitu kalau nggak salah, bukan muhrimnya. Berarti fotografer juga awan dari situ juga. Ada yang seperti gitu, itu tidak selalu demikian, teman. Ada kecenderungan seperti itu. Oke. Berarti si Woman Fotografi Indonesia itu dari 2020 awal. Pertengahan 2020. Awal mulanya tuh justru Mbak Mala sama Mbak Eka untuk mengajukan diri ya? Iya, mengajukan diri untuk punya chapter. Untuk kegiatannya sih apa aja sih Mbak di? Saat ini kegiatan kita lebih banyak di Instagram. Tadinya kita nggak mau terlalu Instagram, cuman kita pikir ya emang medium Instagram tuh emang paling di Indonesia udah kayak pakai sendal jepit lah ya istilahnya gitu, gampang banget. Terus dan akhirnya menjadi medium promosi juga untuk teman-teman fotografer yang kita nggak buka membership ya, jadi nggak ada itu gimana membership. Caranya? Kami menyebut
ini orang-orang yang mendukung kami teman-teman WPI. Jadi Rose adalah teman-teman WPI karena Rose mendukung banyak program-program kami dan kita juga dukung programnya Rose. Jadi teman-teman WPI itu tidak semua harus perempuan. Laki-laki juga bisa jadi teman WPI. Boleh. Nah tapi Instagram kami punya program seminggu sekali dalam seminggu ada fotografer yang take over Instagram WPI. Promosi lah ya. Mereka bisa mempromosikan diri, belajar mempromosikan diri, atau mereka lagi memang ada project tertentu misalnya untuk bukunya atau untuk pamerannya, itu juga bisa dilakukan. Terserah dia. Jadi selama seminggu itu tuh waktunya dia untuk bersinar. Nah di situ hanya perempuan dan non binary yang nyaman dengan perempuan, mengidentifikasi diri, mendekati ke perempuan yang boleh di situ. Gitu. Nah, laki-laki nggak boleh. Berarti sekarang tujuannya tuh sebenarnya buat media promo juga ya untuk gitu. Ya. Okay. Instagram kami lakukan untuk itu. Kemarin sempat lihat juga tuh yang jual karya ya Mbak ya? WPI Princel. Ada masih ada atau udah? Sebenarnya WPI Princel kita nggak bikin nggak bikin dari kapan sampai kapan. Sebenarnya bikinnya tuh waktu pas lagi promosinya. Akhirnya tapi karena kami tidak terus-menerus melakukan promosi, akhirnya jadi lupa aja gitu kan. Jadi Princel itu menarik karena kita ngelihat teman-teman biasanya kalau pameran ya pameran aja gitu kan. Benar. Sedangkan kita ngelihat kalau berpameran itu kan ada proses ngeprint, proses uang keluar ya. Uang keluar. Kita pikir sekalian aja kita jualan yuk gitu. Dan kita minta kurator dari International Center of Photography dari di New York, punyanya Woman Photograph. Jadi dia yang kepala program Woman Photograph, namanya Sarah Iko. Dia adalah kurator di International Center of Photography di New York. Nah di situ kita minta dia untuk mengkurasi dan ada 18 foto yang terpilih dan sampai dengan saat ini sih sudah laku 4 foto yang laku. 4 foto berarti kalau yang ada yang mau lihat atau membeli berarti lihatnya di mana tuh Mbak? Kita kan ada katalognya. Di katalognya di Instagram berarti? Di Instagram ada. Terus kita juga punya, kalau scroll ke bawah IG-nya kita tuh juga ada yang pas bagian promosinya. NFT nggak main Mbak? NFT mau main, mau, tapi kita kan gini, WPI itu sifatnya mengakomodir aja. Kita tidak memaksa bukan memaksa. Kita tidak menginisiasi yang yuk bikin NFT bareng, belum. Kita nggak ke arah sana. Tapi kita encourage siapa teman-teman ini apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya WPI itu tidak diperlukan seharusnya kalau misalnya sudah ada keseimbangan gender dalam fotografi. Saat ini kami melihat keseimbangan gender itu dalam hal kuota. Kemudian karena kuotanya kurang, orang jadi mempertanyakan perempuan fotografer itu punya kualitas nggak sih? Kuotanya aja nggak ada gitu, maksudnya jumlahnya aja sedikit gitu loh maksudnya. Kita masih dipertanyakan juga akhirnya kualitasnya bagus nggak sih? Lu gitu. Cuma ada 10 lu yakin bagus, misalnya adalah seperti itu. Kemudian kita hanya memperjuangkan supaya teman-teman perempuan itu terpromosikan ya, gitu. Ada di depan orang notice kalau ada gitu loh. Kami ada gitu loh. Karena kami ada, kalian bisa lihat jumlah kami banyak dan kami berkarya. Ini karya-karya kami, silahkan nilai kita tuh dari karyanya, jangan dari gendernya. Oke, sejauh ini gimana? Sejauh ini ada yang masih menggunakan sistem kuota. Jadi menghubungi kita dengan bilang, Kak, kita punya program nih, kurang fotografer perempuan deh gitu. Karena takut dijudge netizen. Gitu. Awalnya aku kesel karena aduh, ujung-ujungnya kuota lagi. Cuma buat menuhin doang. Bukan karena kualitas gitu. Betul. Enggak, bukan masalah kualitas. Apa? Mereka tidak mempertimbangkan gua mau ini karena dia gitu. Bukan karena dia perempuan. Gua mau ini karena dia bisa motret gitu aja kan.
cita-cita kita ke sana. Tapi saat ini saat ini kita hanya bisa bilang, oke, lu butuh apa? Lu butuhnya perempuan fotografer. Oke, kita punya stok teman-teman WPI yang bisa dipertimbangkan untuk ikut program ini, AIUWO lah istilahnya. Nah, dari situ karena kami harus puas dengan itu keadaannya atau saat ini seperti ini. Pada saatnya nanti gitu tercapai di mana orang hanya bilang, "Gua mau ini." I don't give a shit if she's a woman or a man gitu loh misalnya. Nah, kalau itu sampai sudah terjadi, WPI tidak lagi dibutuhkan. Jadi goal akhirnya sama itu ya. Kalau kita tidak lagi dibutuhkan. Jadi dia di hire bukan karena dia wanita, bukan tapi karena dia gender, bukan karena gender. Karya-karyanya dia. Dan gak ada lagi orang-orang, oh perempuan ya, oh saya pikir laki gitu. Apalagi nama gue agak unisex ya. Ya, jadi Eka itu kan nama. waktu di Tempo sering dipanggil abang, mas. Oh ya, karena kalau ngehubungin, ya Mbak, Bang gitu, Mbak Eka. Ya Bang kesini ya, ntar gini. Oh perempuan ya ampun, kayaknya jarang deh ada perempuan fotografer. Jadi sebenarnya era berarti 2010 ke bawah itu emang masih kayak gitu atau sekarang juga masih ya? Ada aja, cuma kayaknya udah berkurang ya. Karena sudah terbiasa bahwa laki-laki yang memotret. Ketika kita membiasakan diri, no, tidak hanya laki-laki yang memotret, perempuan juga memotret. Nah, nanti orang akan melihatnya, tujuannya adalah oke, ternyata jenis kelamin tidak menjadi masalah. Karena alat kelamin tidak digunakan untuk memotret. Gitu. Iya sih bener. Ya nggak, lucu aja kalau alat kelamin digunakan agak-agak gimana gitu ya. Iya bener. Nggak bisa dong cewek. Kamu nggak nyaman ya ngomong itu ya. Nggak bisa cewek. Emang cewek bisa menggunakan alat kelamin bisa aja kali ya kalau lagi kerasa. Oke, sip. Nggak apa-apa loh, aku bicara kayak kamu yang malu-malu sih. Bisa jadi malu ya. Tapi kan tadi WPI ini tuh terdiri dari berbagai macam profesi lah ya dan jenis. Profesinya satu, fotografer. Kan ada yang atau hobi juga ya. Visual storytellers. Tapi beda. Ketika kita ngomongin profesi dan hobi itu dua hal yang berbeda dong. Profesi artinya kita melakukan suatu pekerjaan dan kemudian dibayar. Nah, itu akhirnya kita menjadi seorang profesional. Dan itu ada etika di situ yang terkait. Nah, kalau hobi ya suka-suka lo aja. Lo mau kapan-kapan macul, kapan-kapan motret ya terserah juga, nggak masalah. Dengan berbagai macam itu jenisnya, latar belakang, nggak jadi ribet gitu dalam mengkoordinir atau apa ya? Kan sama ininya, sama mediumnya fotografi. Ribetnya di mana kira-kira? Enggak, takutnya karena terlalu beragam jadi ini nggak ada ribet-ribetnya atau drama-dramanya kan karena perempuan memang nggak ada. Dramanya apa ya? Gue nggak ngelihat, sama ini sih nggak menganggap ada drama ya. Maksud gue, toh WPI sangat lugas bilang kami di sini untuk mempromosikan karya. Kamu kamu punya karya, kamu apa? Saya fotografer. Bagaimana kamu mengenalkan diri kamu? Kita selalu tanya ke mereka balik. Yang mau take over. Oh, yang mau take over. Bagaimana kamu mendeskripsikan diri kamu, mendeskripsikan karya kamu, mendeskripsikan apa yang kamu lakukan, apa fungsi fotografi buat kamu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kita ngelihat motivasinya sebenarnya di mana fotografi itu berperan dalam hidup dia dan bagaimana dia berperan dalam industri fotografi. Nah, di situ kita lihat, oh ini menariknya kalau lo ngangkat ini. Jadi bahkan Instagram feed kami pun sangat kami kurasi gitu loh. Sangat kami yang kurasi siapa? Enggak cuma datang aku dan Mala. Oh, oke. Untuk WPI ya. Gitu. Grace pernah pernah take over di situ, iya. Oke, terakhir sih Mbak. Ini mungkin ada bener ya terakhir ya. Aku letih banget nih, aku lelah. Siapa tahu ada teman-teman perempuan yang baru tahu nih, misalnya pengen nih take over Instagram atau pengen gabung tuh, caranya berarti gimana tuh Mbak? Kemana aja? Kami kurang terkenal ya. Iya, siapa tahu nih. Karena kan sekarang feed Instagram tuh agak kurang asik buat foto, jadi kadang suka nggak muncul. Nggak, kami tetap ngeliatnya gini. Banyak yang udah mulai protes tentang reels dan sebagainya. Itu sebenarnya dinamika aja sih. Toh dulu Instagram nggak ada gitu loh. Kenapa pusing ketika Instagram berubah bentuk gitu. Tapi oke lah. Jadi gini, teman-teman
perempuan non-binary yang non-binary gender yang mengidentifikasikan dirinya sebagai visual artist, fotografer, merasa kalau misalnya saya punya karya yang saya pikir patut untuk dilihat orang, bukan patut, perlu untuk dilihat orang, karena kepatutan itu sangat tipis dengan kepatutan itu tipis, takarannya agak sulit. Kita tidak berasas kepatut. Kami cuma berpikir apa yang bisa kamu tawarkan, gitu loh. Nah, kamu punya keinginan untuk berbagi, dan ini bukan masalah gue bagus banget atau enggak gitu, karena akhirnya ketakutan bahwa gue kurang bagus itu yang kemudian membuat mereka itu tidak mau memperlihatkan diri. Dan aku selalu bilang ke teman-teman ini, kalau misalnya ada orang menanyakan bagaimana perempuan fotografer di Indonesia, terus cuma ada satu yang berani nunjukin diri, orang hanya melihat satu orang itu, padahal ada 100 orang lagi yang ngumpet karena takut untuk ngelihat karyanya. Bagaimana orang bisa tahu kualitas perempuan fotografer Indonesia kalau cuma satu yang ada di depan, sedangkan yang 100-nya lagi nggak kelihatan. Kalau ada 100-101-nya ada di keluar, banyak pilihan, dan kita kan dunia industri fotografi pun akan senang gitu loh, maksudnya dengan pilihan-pilihan itu. Jadi ya jadilah bagian dari pilihan-pilihan itu gitu loh maksudnya. Dan kami ada di situ untuk bantu teman, untuk ngedorong. Berarti lewat Instagram terus dulu ya Mbak ya, di DM dan saat ini kita lewat Instagram aja, Women Photograph Indonesia. Oke, teman-teman perempuan dan non-binary siapa ada yang mau gabung, silakan. Atau ada yang Mbak Eka ya langsung. Dan teman-teman yang cowok juga terima kasih kalau sama ini sudah mendukung dan terus dukung kami. Finansial juga boleh misalnya. Nomor rekeningnya ada di bawah sini. Tapi dimasukin linknya. Apa link sawer ya? Kita bukan yayasan. Link sawer ya. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, azan. Allahu Akbar. Oke teman-teman. Banget. Karena alarmnya udah nyala untuk episode ini kita sudahi sampai sini. Terima kasih. Bye. Saya mau salat.